Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Keja Trivenda dari kelas 10 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pasar. Pasar adalah sebuah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli berbagai produk atau jasa. Dibedakan menjadi jenis pasar. Menurut jenisnya, pasar dibedakan atas pasar barang konsumsi dan pasar faktor produksi. Yang pertama yaitu pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang untuk keperluan konsumsi rumah tangga atau rumah tangga konsumen. Contohnya, 1 sandang yang terdiri baju dan celana, 2 pangan yang terdiri dari makanan dan minuman, 3 papan yang terdiri dari rumah, 4 barang mewah seperti mobil dan sebagainya. Yang kedua yaitu pasar faktor produksi adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor yang biasa digunakan oleh produsen. Contohnya, tanah, tenaga kerja, mesin produksi, dan tenaga ahli. Selanjutnya, macam-macam pasar berdasarkan sifat dan waktunya. Yang pertama, pasar harian. Macam-macam pasar berdasarkan sifat dan waktunya. Yang pertama adalah pasar harian. Sesuai dengan namanya, di pasar ini setiap hari terjadi kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli, hingga menemukan harga yang disepakati. Pasar harian banyak dijumpai di daerah-daerah di Indonesia, contohnya seperti pasar-pasar tradisional. Yang kedua, pasar mingguan. Sesuai dengan namanya, pasar mingguan hanya terjadi sekali dalam 1 minggu. Macam-macam pasar ini bisa kamu temui di seperti Sunday Morning di UGM, Pasar Kliwon, Pasar Senin, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pasar tahunan. Macam-macam pasar berdasarkan waktunya juga ada yang diselenggarakan sekali dalam setahun. Pasar itu disebut pasar tahunan. Contohnya, pasar tahunan seperti Pasar Raya Jakarta atau PRJ, Pasar Sekatan di Yogyakarta, dan sebagainya. Pasar tahunan terjadi biasanya di kota-kota besar. Yang keempat, pasar temporer. Pasar temporer adalah kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli yang terjadi pada waktu-waktu tertentu saja. Macam-macam pasar temporer misalnya adalah bazar murah. Selanjutnya ada macam-macam pasar berdasarkan wujudnya. Yang pertama yaitu pasar nyata. Macam-macam pasar berdasarkan wujudnya. Yang pertama adalah pasar nyata. Pasar nyata yang dimaksud adalah di mana pasar terjadi langsung transaksi tawar-menawar atau kegiatan jual-beli antara kedua belah pihak, penjual atau pembeli. Contoh pasar nyata atau kerap disebut pasar konkret adalah pasar-pasar tradisional. Selanjutnya adalah pasar tak nyata atau pasar abstrak. Dinyatakan pasar abstrak karena antara penjual dan pembeli bertemu langsung, namun produk atau jasanya tidak tampak. Contohnya pasar abstrak adalah pasar modal, pasar uang, pasar barang berjangka, pasar valuta asing, dan sebagainya. Ada juga macam-macam pasar berdasarkan cara transaksinya, yaitu pasar tradisional. Dilihat dari cara transaksinya, pasar tradisional menggunakan cara transaksi di mana adanya tawar-menawar harga secara langsung secara bertatap muka. Berdasarkan pasar tradisional banyak sekali ditemukan di Indonesia, baik di kota pelosok daerah hingga di kota-kota besar. Pasar modern. Jika ada pasar tradisional, muncul juga pasar modern. Pasar modern sedikit berbeda dengan pasar tradisional. Di pasar modern, pembeli dan penjual tidak ada kegiatan tawar-menawar karena harga yang dipatok adalah harga pas. Selain itu, di pasar modern, pembeli melayani dirinya sendiri. Contohnya, pasar modern seperti mall, plaza, supermarket, dan sebagainya. Macam pasar menurut strukturnya. Pasar pesaing sempurna, yaitu pasar pesaing sempurna merupakan pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli, dan mereka sudah sama-sama mengetahui keadaan pasar. Barang yang diperjualbelikan sejenis homogen. Penjual maupun pembeli memiliki informasi yang lengkap tentang pasar, dan itu harga yang ditentukan oleh pasar. Semua faktor produksi bebas masuk dan keluar, dan tidak ada campur tangan pemerintah. Contoh pasar persaing sempurna seperti pasar hasil-hasil pertanian. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar ini kebalikan dari pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang terdiri atas sedikit penjual dan banyak pembeli. Pada pasar ini, penjual terdapat menentukan harga barang. Barang yang diperjualbelikan jenisnya heterogen, berbagai jenis barang.
Contohnya dari pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar monopoli, yaitu pasar yang terjadi apabila seluruh penawaran terhadap jenis barang pada pasar dikuasai oleh seorang penjual atau sejumlah penjual tertentu. Selanjutnya, pasar persaingan monopolitis, yaitu pasar dengan banyak penjual yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Pasar ini banyak dijumpai pada sektor jasa dan perdagangan eceran, misalnya jasa salon, angkutan, toko atau obat, apotik, dan toko kelontong. Terakhir ada pasar oligopoli, yaitu pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual untuk suatu barang tertentu, sehingga antara penjual yang satu dengan yang lainnya bisa memengaruhi harga. Contohnya perusahaan menjual mobil dan sepeda motor, perusahaan rokok, industri telekomunikasi, dan perusahaan semen. Selanjutnya, macam-macam pasar menurut luas jangkauan distribusi. Adapun menurut luas jangkauan distribusi, pasar dapat dibedakan atas pasar lokal, daerah, nasional, dan internasional. Di pasar lokal, transaksi jual beli terjadi di lokasi tempat barang tersebut dihasilkan. Di pasar daerah, transaksi jual beli terjadi di daerah atau wilayah sekitar tempat barang tersebut dihasilkan. Di pasar nasional, transaksi jual beli terjadi di dalam wilayah suatu negara, misalnya Indonesia. Jika transaksi jual beli hingga terjadi ke mancanegara, pasar itu sudah tergolong ke pasar internasional. Hanya ini yang saya dapat presentasikan pada materi tersebut, yaitu macam-macam pasar. Terima kasih.